Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan surat Al-Fatihah dengan harapan kita mendapatkan kesehatan, keberkahan dalam hidup kita. Al-Hadi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Kita memasuki materi tentang jenis rempah. Dalam beberapa pertemuan kita sering membicarakan tentang perdagangan rempah, tapi kita belum mengetahui apa yang termasuk dalam rempah-rempah itu. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sangat kaya sekali dengan rempah-rempah, tanaman, bahkan tanah-tanah yang ada di Nusantara itu sangat sangat subur untuk ditanami oleh beberapa tumbuh-tumbuhan, termasuk nanti tumbuhan dari bukan asli dari Nusantara bisa ditanam di tanah kita. Adapun jenis rempah-rempah yang pertama adalah andaliman. Nah, ini bumbu masak khas Asia, berasal dari kulit luar buah. Jadi beberapa tumbuhan dari masih dalam kelompok keluarga jeruk-jerukan. Rutaceae. Jenis rempah ini dapat dijumpai dalam kuliner Batak, sehingga orang lebih mengenal sebagai merica Batak. Yang kedua, cabai. Cabai ini adalah buah-buahan yang berbunga, masih dalam keluarga terong-terongan. Solanaceae. Ini bisa dipakai sebagai bumbu masak, sebagai penyedap rasa. Yang ketiga, serai atau sereh, orang Betawi bilang, Cymbopogon citratus. Ini adalah tumbuhan yang tergolong keluarga rumput-rumputan, Poaceae, yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Serai, daun serai. Yang keempat, kapulaga. Jenis rempah yang dihasilkan ini berjenis amomun dan elateria. Jadi masih keluarga jahe-jahean, Zingiberaceae. Kedua jenis tanaman ini merupakan tumbuhan endemik yang ada di negara Asia Selatan atau Tenggara, seperti Indonesia, India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, dan Pakistan. Kapulaga digunakan untuk penyedap rasa atau bisa juga untuk obat tradisional dan industri manufaktur lainnya. Yang kelima, pala, Myristica fragrans. Ini pohon dari keluarga Myristicae yang tumbuh subur di Kepulauan Banda, Maluku. Pada zamannya jenis rempah ini memiliki nilai komoditas yang sangat tinggi sejak masa kerajaan Romawi. Nah, ini pernah diabadikan pala ini di dalam karyanya Plinius. Plinius ini adalah seorang penulis, filsuf, dan komandan armada darat Kekaisaran Romawi. Jadi ini sudah sangat tua artinya. Zaman Romawi orang sudah kenal pala. Yang pala itu hanya ada di Nusantara, yang tepatnya ada di Pulau Banda, Maluku. Yang keenam, kemukus, Piper subeba, merupakan tanaman yang tergolongan sirih-sirihan, Piperaceae. Ini diambil kemukus ini diambil buahnya dan kemudian diambil minyak atsirinya. Tanaman ini ada di Jawa dan Sumatera, atau dikenal juga sebagai Java pepper, lada Jawa. Nah, ini digunakan sebagai rempah yang kemudian jadi black pepper. Nah, kemukus itu biasanya digunakan untuk bahan utama kosmetik, farmasi, obat-obatan, makanan, dan parfum. Yang ketujuh,
kayu manis, cinnamomum verum. Ini jenis rempah yang sangat beraroma, manis dan pedas. Tanaman ini termasuk keluarga camphor, Lauraceae, yang banyak digunakan dalam bidang kuliner. Misalnya makanan yang dibakar atau minuman panas. Jadi kayu manis ini adalah salah satu bumbu masakan tertua yang digunakan manusia. Jadi bumbu ini setidaknya telah ada ditemukan dalam peradaban Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Bahkan sempat disinggung dalam beberapa kitab Alkitab, beberapa ayat di dalam Alkitab. Kayu manis. Dia dikatakan oleh Jack Turner itu harganya bisa mencapai gaji pejabat negara. Bayangkan betapa mahalnya harga kayu manis itu untuk separuh sedikit saja. Karena memang di tanah Eropa tidak ada dan mendapatkannya itu sangat jauh. Dan ini juga menjadi bahan renungan ketika seorang Columbus itu membawa kayu manis tapi salah, bukan kayu manis sebetulnya. Ya, dia temukan di tanah Karibia. Dia sebagai bukti katanya dapat dari India, padahal salah. Yang ke-8 vanili. Vanilla planifolia. Tanaman ini masih dalam keluarga anggrek-anggreka, Orchidaceae. Diambil buahnya untuk dijadikan pupuk vanili. Sebagai pengharum fungsinya pada makanan atau minuman. Yang ke-9 lada atau disebut merica, Piper nigrum. Ini merupakan tanaman yang kandungan kimianya bermanfaat. Pahit rasanya, pedas, hangat, dan antipiretik. Artinya antipiretik dapat menurunkan panas. Nah, rempah jenis ini sejak zaman lampau paling dicari terutama oleh pemerintah kolonial. Nah, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua meletus itu lada Nusantara itu menguasai 80% pasar dunia. Lada itu ya di wilayah Sumatera. Berarti Kesultanan Banten itu menguasai Lampung ya karena memang itu penghasil lada terbagus, terbaik. Cengkih atau cengkeh, bahasa Latinnya Syzygium aromaticum. Ini merupakan bagian kuncup bunga dari keluarga pohon jambu-jambuan, Myrtaceae. Jadi cengkeh ini masih adalah jenis rempah asli Indonesia, seperti lada tadi yang dulu sudah ada, dicari oleh orang Barat karena memang ini bumbunya untuk bumbu masakan rasa pedas dan ini menjadi bahan dasar dari pembuatan rokok kretek. Yang ke-11 kemiri, Aleurites molucantana. Ini tumbuhan yang bijinya dimakan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Nah, jenis rempah ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk dalam keluarga Castuba, Euphorbitaceae. Jadi minyak yang diekstrak dari bijinya ini bermanfaat bagi dunia industri sebagai cat, bahan campuran, kemudian industri kesehatan sebagai penyubur rambut, bahan pelembab kulit bisa. Ini kemiri. Yang ke-12 adas. Ini tanaman bumbu, bisa juga buat obat, berasal dari Laut Tengah. Nah, sebagai bumbu adas memberikan cita rasa panas, hangat pada masakan dan sebagai obat juga. Nah, ini bukan asli dari Nusantara, tetapi diperdagangkan juga di Nusantara. Dan ini juga menjadi bahan minyak telur buat bayi, minyak telur. Yang ke-13 ketumbar, Coriandrum sativum. Ini jenis rempah
yang pertama kali ditemukan di Eropa Selatan atau sekitar Laut Kaspia. Ini masih saudara atau keluarga dari adas-adasan Apiaceae ketumbar. Jadi memang ini bukan pohon asli Nusantara, tapi sudah diperdagangkan dan dibudidayakan karena memang subur Nusantara. Yang ke-14, temu atau lengkuas atau laos, Alpinia galanga. Ini jenis rempah yang teksturnya mirip jahe, warnanya tapi lebih terang, merahan, dan dagingnya agak keras jika dipotong. Yang ke-15, kunyit atau kunir, Curcuma longa. Ini salah satu jenis rempah wilayah Asia Tenggara yang masih tergolong dari kelompok temu-temuan sama seperti tadi lengkuas. Zingiberacea. Ini kunyit bisa menjadi salah satu bumbu dapur, bahkan wajib. Beberapa masakan tradisional menggunakan kunyit, dari pepes, gulai, semur, hingga nasi kuning. Warna kuningnya ini jadi khas. Kemudian yang 16, daun salam. Salam ini tergolong tumbuhan jambu-jambuan. Diambil daunnya ini sebagai rempah-rempahan penyedap masakan yang berkuah, misalnya masakan kari, soto, sayur, lodeh, dan lain-lain. Ini memberikan aroma harum, jadi mengurangi bau amis pada makanan yang berbahan ikan atau seafood. Yang ke-17 adalah jahe. Jenis rempah ini populer di kalangan ibu-ibu ya. Mungkin memberi efek hangat dan nikmat pada masakan. Jahe bahasa latinnya Zingiber officinae. Masih tergolong tadi dengan sama dengan lengkuas tadi. Temu-temuan. Temu lawak, temu jenis temu yang berbentuk empang. Nah, ini ada jemarinya menggembung berruas-ruas. Kalau jenis rempah jahe. Yang ke-18, kepayang. Ada istilah mabuk kepayang atau keluak. Istilah latinnya Phanium edule. Dihasilkan dari pohon bersuku Acariaceae dan telah banyak dijadikan rempah masakan. Buat bahan masakan. Di Jawa, keluak dipakai sebagai bumbu dapur yang memberi warna hitam pada rawon. Nah, ini buat masakan rawon, brongkos, serta sup kondro. Bahkan di tanah Sunda, ini keluak bisa dijadikan picung. Atau picung ini bisa dijadikan tumisan sedap maksudnya. Dibikin tumis. Yang ke-19, jintan. Cassis Spermum roxburghianum. Ini jenis keluarga adas-adasan. Bijinya digunakan untuk rempah dan obat-obatan. Rasanya memang agak pahit. Jintan ini memiliki khasiat alami sebagai tonikum, penguat. Untuk juga sistem pencernaan, mengobati peradangan, juga meningkatkan ASI, serta dapat membunuh sel kanker. Ini bisa juga sekarang nih lagi herbal itu namanya habatus sauda. Jintan ini terbuat dari jintan. 20, wijen, Sesamum indigo. Ini dihasilkan dari tumbuhan berbunga dalam keluarga Fidelacea. Jadi walaupun ini asalnya dari Afrika Utara, tapi wijen banyak dibudidayakan di Nusantara ya. Karena banyak manfaatnya. Seperti buat kue itu ya. Itu juga dikasih wijen. Saffron, kuma-kuma ini jenis tangkai putih. Dia berwarna merah, diambil dari bunga Crocus sativus, sejenis bunga pacar yang tumbuh subur di wilayah Mediterania dan Asia Barat seperti Yunani dan Iran. Nah, ini bukan asli dari Nusantara, tapi ini tergolong dalam jenis rempah saffron. Yang ke-22 adalah kencur. Masih dalam bahasa latinnya Camprea galanga.
Ini masih dekat dengan kerabat dengan kunyit. Tergolong juga temu-temuan. Manfaatnya juga bisa sebagai tonikum dan stimulan. Jadi kencur ini biasa khas di jamu gendong itu diracik bersama beras. Nah, jadi beras kencur, jamu beras kencur. 23 asam jawa. Jadi jenis asam ini termasuk dalam keluarga polong-polongan, Fabaceae. Jadi jenis rempah ini jadi campuran bumbu masakan khas Nusantara, asam jawa. Misalnya pada sayur asam atau pempek. Nah, ini juga bisa jadi jamu tradisional, campuran jamu tradisional. Yang ke-24, jeruk nipis, Citrus aurantifolia. Ini jenis rempah yang warnanya berwarna hijau, kekuningan kecil, seperti jeruk lah. Tapi dia lebih asam, segar, harum. Tapi ini dagingnya dia putih, hijauan, sangat asam, mengandung vitamin C. Nah ini di masa COVID orang banyak mencari jeruk nipis ini. Asam sitrat serta minyak asin itu juga punya manfaat yang bagus. Jadi ini kalau untuk nyuci piring banyak pakai jeruk nipis ini karena dia bisa yang berkerak itu ya bisa bersihkan. Makanya itu jadi bahan campuran sabun-sabun kalau cuci piring. 25 ini adalah jeruk perut. Jeruk perut masih kelompok jeruk-jerukan. Rutaceae. Ini jadi buah rempah. Jadi nama latinnya adalah Citrus ex histri. Citrus ex histri. Nah, tanaman ini bisa sampai 12 meter ya. Dimanfaatkan bisa sebagai campuran minuman dan daunnya ini digunakan untuk bumbu rempah masakan. Nah itulah jenis-jenis rempah yang dulu tidak dibayangkan ini sebagai magnet yang menarik para penjajah Eropa untuk datang ke bumi Nusantara. Jadi dulu sebelum ditemukan minyak bumi itu yang menjadi gadis cantiknya adalah rempah-rempah. Sehingga karena rempah-rempah mereka rela untuk merebut secara kasar bahkan nyawa orang banyak yang hilang untuk demi mengeksploitasi demi untuk mendapatkannya secara murah. Ini jenis rempah-rempah tadi juga ada nama latinnya. Mohon maaf kalau saya salah bacanya, karena ini tidak lazim di telinga kita ya. Jadi perdagangan rempah-rempah ini menjadi perputaran perekonomian kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Dan dengan rempah-rempah ditukarkan dengan barang-barang yang lain, sejenis kain, kemudian barang-barang mewah emas misalnya atau porselin dari Cina itu. Nah ini kemudian menjadikan Nusantara adalah kiblat daripada pusat perhatian dunia untuk menjajah bumi Nusantara. Saya kira cukup kemudian untuk mempertambah wawasan kita tentang rempah yang erat kaitannya dengan sejarah bumi Nusantara dan kita juga mempunyai masakan-masakan yang khas Nusantara dengan bumbu-bumbu yang mungkin di negara barat tidak punya. Nah, itulah kelebihan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu kita harus menjaganya, melestarikannya, dan itu menjadi kekayaan kita untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Masa yang akan datang demikian, akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.